Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-6. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Salah satunya adalah peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Warga Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelatihan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Ir Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Dr. Landas Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Landas Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lodewijk dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, kalian baca ulang kembali tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, lalu kalian kerjakan halaman 141. Di situ ada peta pikiran, kalian isi sesuai dengan apa yang ada dalam teks bacaan. Nah, lalu apakah Republik Indonesia Serikat atau RIS? Carilah informasi mengenai RIS. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau internet. Nah, kalian setelah mencari, kalian tuliskan di dalam kolom yang telah tersedia. Nah, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dan dapat dilakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, tahukah kamu anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu sama lain.
Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keberagaman bangsa. Nah, kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman. Konferensi Berteman dalam Keberagaman Jakarta 14-18 Oktober 2003 tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi saling berbagi dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya, tetap percaya pada agama kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antara keberagaman tetap terjaga. Lalu di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan kepada teman-teman melakukan ibadah, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan tempat yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Yang kedua, tentang keberagaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku, bangsa, dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah orang lebih senang membanggakan daerahnya sendiri. Orang sering merasa budayanya lebih baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal keragaman itu indah, sebab jika semua daerah sama, tidak ada yang menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman yang sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti tari kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi. Nah, belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio atau TV, mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Dan mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Nah, di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah, dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman-teman untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman baru. Nah, itu semua adalah yang harus kita lakukan di rumah maupun di sekolah tentang perbedaan dan kekayaan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, setelah kalian membaca teks tentang konferensi berteman dalam keragaman, kalian kerjakan halaman 147 sampai 148. Nah, di sini sudah Ibu catat. Nah, kalian tinggal baca lalu kalian isi menurut pendapat kalian. Sekian pembelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.